Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kemurahan-Mu bagi kami. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua anugerah-Mu bagi kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya.
Shalom. 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 Haleluya. Mari siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan dalam ibadah kita yang kedua ini. Tuhan hadir bagi setiap yang sungguh mencari Dia. Rasakan hadirat Tuhan ketika kita haus rindu akan hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami kembali Tuhan datang beribadah kepadamu. Bersama dengan seluruh umat-Mu Tuhan ibadah kedua. Pada saat ini bekerja berkarya Roh Kudus. Biarlah urapan hadirat-Mu melimpah. Melimpahi seluruh hati dan pikiran hidup kami. Biar seluruh kehendak kami ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Kami semakin berkurang, tapi Yesus semakin besar dalam hidup kami. Tuhan semakin ditinggikan, diagungkan. Berkarya Roh Kudus. Ambil alih ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya. Seluruh hidup kami bawa menyembah kepada Tuhan. Dan Engkau bertahta dan pujian penyembahan umat-Mu. Dan Engkau hadir memberkati kami lewat hadirat firman-Mu. Firman-Mu berkata disembuhkan kami. Firman-Mu disampaikan dipulihkan hidup kami. Kuatkan roh kami. Dalam nama Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Dan kami bersatu hati mengikat pemerintah penguasa penghulu dunia gelap. Roh-roh jahat di udara yang mencuri konsentrasi kami beribadah. Membuat kami tidak fokus kepada Tuhan. Setiap roh kedang yang duniawi, roh najis, roh kegelapan kami hancurkan. Kami tolak keluar dari ruangan ini. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Haleluya. Dan Roh Kudus ambil alih seluruh tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat kemuliaan Bapa dicurahkan. Dalam nama Yesus kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau ya Bapa. Haleluya. Oh Jesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau Yesus yang kami tinggikan. Sungguh besar setiamu, nyata di tempat ini Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih. Ku menyembah
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya dalam roh dan kebenaran selamanya dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami menyembah Yesus Tuhan, Raja kami, Tuhan kami, penyelamat jiwa kami. Dengan darah-Mu Kau hapuskan dosa pelanggaran. Dengan kuasa darah-Mu tebus hidup kami. Keselamatan hanya di dalam-Mu Yesus. Keselamatan kami hanya di dalam Yesus. Engkaulah jalan kebenaran dan kemuliaan-Mu. Engkaulah keselamatan kami. Haleluya. Kau Tuhan yang besar. Kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Hosana. Kemuliaan. Kemuliaan. Kemuliaan bagi Yesus. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Engkau yang memenangkan kami. Kaulah pujian, Kaulah segalanya. Kau Yesus yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Hosana bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Layak Kau terima pujian. Layak disembah. Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya dalam roh dan kebenaran selamanya dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya. Semua siapa memuji Tuhan, amin. Haleluya, amin. Sebab Tuhan kita dahsyat luar biasa. Yesus baik, amin. Dia baik bagi setiap kita. Mari puji tinggikan Dia. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yeah.
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua tepuk tangan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Semua. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama Dia. Puji Dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Sebab Tuhan baik, oh oh oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua tepuk tangan, katakan masuk. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dan dibesarkan agung nama Dia. Puji Dia jumlah sangkakala, musik tarian, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan puji. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerah sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua tepuk tangan, puji Dia, puji Dia, oh oh oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh oh oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh oh oh, karena kebesarannya. Biar yang bernapas lebih lagi puji Dia, sorakan. Puji Dia, oh oh oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh oh oh, karena Dia yang perkasa. Haleluya. Puji Dia, oh oh oh, karena kebesarannya. Biar yang bernapas bersuka cita, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Mari soraklah, mari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Mari soraklah, mari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Mari lompatlah, mari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Mari
Tuhan. Mari soraklah, mari lombalah, bersuka dalam bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Saya mau lihat kita lebih lagi ekspresikan kemenangan kita karena Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Datang ke tempat ini, beri yang terbaik kepada Tuhan, maka Dia beri yang terbaik kepada kita. Haleluya, harus ada timbal baliknya. Sebab Tuhan pemimpin hidup kita. Dia mendengar, Dia menerima kita apa adanya, yang setia berseru kepadanya. Haleluya, Kau Tuhan pemimpinku. Haleluya. Semua. Param pam pam param. Semua. Param pam pam param. Kau Tuhan pemimpin kami. Haleluya. Kau Tuhan pemimpinku, rancanganmu indah. Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karyamu. Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang ku inginkan. Kau memberkati hidupku. Bukan menang bersama denganmu Tuhan, bukan terus melihat mujizat terjadi. Bukan saksikan karya bersamamu Tuhan. Engkau mendengar aku, Kau menerimaku, Kau memulihkanku. Sungguh dahsyat Tuhanku. Param pam pam param. Param pam pam param. Kau Tuhan pemimpin. Amin. Kau Tuhan pemimpinku, rancanganmu indah. Kau sediakan Terima kasih Tuhan. masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karyamu. Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang ku inginkan, melebihi yang ku inginkan. Serukan dengan iman, melebihi yang ku inginkan. Kau berkati, Kau memberkati semua siap. Bukan menang bersama denganmu Tuhan, bukan terus melihat Mujizatmu datang, mujizat terjadi. Bukan saksikan karya bersamamu Tuhan. Engkau mendengar aku, Kau menerimaku, Kau memulihkanku. Sungguh sama-sama Tuhan, Tuhan mana? bukan pernah bersama denganmu Tuhan, bukan terus melihat mujizat terjadi. Bukan saksikan karya bersamamu Tuhan. Engkau mendengar aku, Kau menerimaku, Kau memulihkanku. Semua siap ya? Katakan, bukan mana? Bukan pernah bersama denganmu Ibadah pujian ini, bukan terus kita melihat perbuatan yang dahsyat.
mujizat terjadi, ku kan saksikan karya bersama-Mu Tuhan. Engkau mendengar aku, Kau menerima. Terima kasih Tuhan. Kau memulihkanku, sungguh Katakan, Engkau mendengar. Engkau mendengar aku, Kau menerimaku, Kau memulihkanku, sungguh dahsyat Sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat Sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat Tuhanku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan yang dahsyat, amin. Katakan, Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Aku juga dahsyat. Aku juga dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau orang-orang dahsyat pasti ekspresinya juga kemenangannya dahsyat. Amin. Karena bukan kata kita, bukan karena kita, karena Yesus yang ada pada kita. Dia yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Mari bawa hati rindu firman Tuhan. Kalau sepanjang minggu ini kita berlalu hari-hari kita, hari minggu depan juga kita lalui. Izinkan firman menguatkan, menangguhkan, mengokohkan pendirian kita untuk senantiasa mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Katakan, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Angkat tanganmu, katakan, yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik. Yang katakanmu, katakan, yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Sama udah kita bangkit berdiri. Sama firman-Nya katakan, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah,
Kau kekasih hati, Jadikan dia kekasih hati, sehingga itulah kekuatan jiwa kita, kekuatan hidup kita. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Angkat tanganmu. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik. angkat suaramu, panggil dia. Yang ku mau kau Tuhan, yang ku mau hanya harus serahkan kepada Bapak Gembala. Biarlah seluruh hidup Kami serahkan kepada Bapak Gembala. berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, amin, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. yang terbaik, Yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang
menyembahmu, Yesus. Terima kasih. Yesus, kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan Urapanmu saat ku sembahmu. Yesus, haleluya. Yesus, kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Saat ku sembahmu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bahagia tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan akan menjadi benteng perlindungan bagi kami. Yang akan memulihkan keadaan kami. Yang akan memulihkan kami dari situasi kami. Yang akan membawa kesembuhan bagi kami. Yang akan membawa pemulihan dan kelepasan bagi kami. Yang akan menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu hadirat Tuhan yang lebih besar boleh melanda hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan Tuhan berfirman kepada kami. Hiburlah kami Tuhan, kuatkanlah kami, jamah dan sembuhkanlah kami, lepaskan kami dari berbagai ikatan belenggu, selamatkan kami Bapa. Amin. Dan biarlah setiap sidang jemaat-Mu yang datang hari ini pulang dengan kemenangan dan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kau melihat dari sorga keadaan dan situasi yang sedang mereka hadapi. Hanya kepadamu kami datang, sebab Engkau penolong bagi kami yang tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat, tidak pernah lelah, tidak pernah tertidur. Tuhan selalu terjaga untuk kami, berjaga-jaga atas kami, memelihara setiap kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah saat ini sidang jemaat-Mu boleh mengalami pertolongan Tuhan, boleh mengalami kuasa mujizat, keajaiban Tuhan. Untuk itu berfirmanlah kepada kami, hiburkan setiap kami, luruskan setiap perjalanan hidup kami lewat tuntunan daripada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami bersatu hati mengikat, mematahkan, menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Kami tolak, kami hancurkan Engkau. Pikiran kesombongan Yang Kau tinggalkan kami. Kami tolak. Keluar. Di dalam nama Yesus Kristus Dalam nama Yesus. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, yang ini diisi di tengah-tengah. Di sini yang merah-merah semua di sini. Biar jangan ada yang kosong. Semua di depan ini. Ya, di depan ini. Enggak enak rasanya kalau kosong di depan. Ya, diisi. Ya.
Kalau pelayan di sini saja berani, apalagi hanya di sini. Maju ke depan ini. Ya ini kursi kosong diisi. Ayo maju. Ya. Ya lagi di sini. Jangan semua ke sana, ke sini. Ya. Ya enak kalau terisi, nggak enak kalau kosong. Baik, saya menyampaikan salam kepada kita semuanya. Shalom. Ayo kita lambaikan tangan, salam. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, senang berjumpa dengan anak-anak Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, daripada ketemu di diskotik, kan lebih enak ketemu di hadirat Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Kita akan lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4 bisa dibacakan Pak. Ya. Wahyu 6 ayat 3 dan 4 demikian firman Tuhan. Ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, Ya. aku mendengar makhluk yang kedua berkata. Jadi ini pembukaan materai yang kedua. Ya. Lalu saudara dikatakan aku mendengar makhluk yang kedua berkata. Lanjut Pak. Mari. Ya. 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Ya lanjut. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Terus. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Puji Tuhan. Saudara, pembukaan materai ini saudaraku dimulai dari yang pertama sampai 7 materai. Materai yang kedua ini Bapak Ibu adalah mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi. Saudara, sebelum pembukaan materai ini diawali dengan Yohanes menangis. Karena tidak ada yang bisa membuka kitab yang termeterai itu. Dan seandainya Bapak Ibu tidak terbuka itu saudara sampai sekarang, kita tidak akan pernah melihat pembukaan ini apa isinya. Karena kitab itu termeterai. Tetapi karena ada yang membuka kitab ini, maka kita bisa melihat ketika dibuka materai itu, maka Yohanes melihat. Dan pembukaan materai yang kedua ini, Yohanes melihat ada seorang yang menunggangi kuda, yaitu kuda merah padam. Dan pada waktu dia melihat itu, dia melihat orang yang menunggangi kuda merah padam itu saudara, diberikan karunia dan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi. Saudara, ini dia tidak cari kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Tapi Alkitab mencatat dia dianugerahi kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Dia diberikan, dikaruniakan kepadanya, atau sama dengan dianugerahkan kepadanya kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi ini. Nah saudara, ini adalah pembukaan materai kedua. Ini adalah yang terjadi. Ini adalah
penggenapan yang harus terjadi. Ini berarti adalah atas kehendak Tuhan. Ini saudaraku, boleh kita doakan supaya kita lolos. Boleh didoakan dunia supaya lolos. Tapi penggenapan firman pasti akan terjadi. Ya, memang setiap kita harus berdoa. Jangan bilang begini, udahlah Pak, gak usah berdoa lagi. Biarkan saja, toh penggenapan firman harus terjadi. Berdoalah supaya kita jangan masuk ke dalamnya. Kalau damai sejahtera diambil dari atas muka bumi, saya berharap Bapak Ibu, ya anak-anak Tuhan tidak lagi berada di sana, paling tidak akan menimpa kita. Sebab kalau damai sejahtera sudah diangkat dari atas muka bumi, kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan, rumah tangga bisa bertahan sampai hari ini? Karena masih dipertahankan damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, neraka itu rumah tangga. Kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang kita masih bisa bertahan ikut ibadah. Bukan tidak ada masalah loh dalam ibadah kita. Bukan tidak ada yang tidak enak di dalam ibadah kita, betul nggak? Semua sudah beres semua? Hati sudah beres semua setiap hari? Ada aja yang tidak enak. Tapi kenapa kita bertahan sampai hari ini? Dengar, karena ada damai. Kalau tidak ada damai di sini, kacau dunia ini. Karena ada damai, saudara. Tapi nanti Bapak Ibu, damailah, ini dengar baik-baik. Damai sejahtera lah yang membuat rumah tangga bisa bertahan. Damai sejahtera lah yang membuat kita masih bertahan ikut Tuhan di tengah-tengah banyak masalah, di tengah-tengah banyak kesulitan, di tengah-tengah banyak tantangan. Damai sejahtera lah yang masih memerintah. Tapi kalau damai tidak ada, coba di ayat 4 Pak diulang. Ayat 4. Ayat 4. Iya. Dan majulah seekor kuda lain. Iya. Seekor kuda merah padam. Terus? Dan orang yang mendunganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Terus? Sehingga mereka saling membunuh. Nah, kalau tidak ada damai sejahtera, sehingga mereka saling apa? Membunuh. Coba saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara lihatlah. Mulai dari 2 tahun, 3 tahun kemarin, apalagi ya tahun-tahun kemarin itu saudara perhatikan. Demonstrasi, mana ada damai di dalam hatinya. Dia rusak apa yang dia temukan, dia lempari, kalau boleh dia bunuh. Gak ada lagi damai. Mulai dari tahun-tahun yang lewat, tahun ke depan ini apalagi nanti gak ada lagi damai. Yang bagus dirusak. Apalagi yang tidak bagus tambah tidak bagus, saudara. Sudah bagus saja dirusak. Dunia ini saudaraku yang dikasihi Tuhan akan menuju kepada penggenapan firman. Tidak ada damai. Bagaimana Bapak Ibu kita masih bisa pertahankan damai sejahtera di dalam rumah tangga, di tempat di mana kita bekerja, di dalam setiap langkah perjalanan hidup kita, masihkah kita bisa menjaga damai sejahtera? Damai sejahtera ini saudara akan membuat kita bisa tenang di tengah-tengah situasi yang memanas. Masalah yang berat, tantangan yang berat. Dan ke depan ini jangan pikir saudaraku, kalau ini sudah digenapi, sekali lagi Pak, diulang dulu. Ya. Ayat 4. Ya. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Terus? Sehingga mereka saling membunuh. Saling membunuh karena tidak ada damai, sudah diambil. Lanjut. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Kalau kita terus menolak pedang bermata dua, akan jatuh ke dalam pedang yang besar. Pembantaian. Tapi orang yang lolos di dalam menghadapi pedang bermata dua, yaitu firman, mengerat dosanya, memutus dia dari dunia, siap memerangi
semua daging dan mengeratnya, mengizinkan pedang bermata dua memotong semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dia pasti akan lolos dari pedang yang besar, pedang pembantaian. Jangan gampang-gampang tersinggung oleh pedang bermata dua firman. Karena dia akan menghindarkan kita masuk dalam pedang pembantaian, pedang besar. Pedang pembantaian tidak mengenal belas kasihan. Pedang pembantaian tidak ada damai di dalam dirinya. Yang memegang pedang pembantaian itu akan dibantai siapa yang bisa dia bantai. Siapa yang ia sanggup bantai, siapa yang mampu kejar untuk dibantai. Dan akan banyak masuk ke dalam pedang besar, pedang pembantaian. Kalau ini semua orang-orang yang tidak lolos dari pedang bermata dua. Tapi kalau orang sudah lolos dari seleksi pedang bermata dua, itu adalah orang-orang yang sudah disucikan. Sebab pedang bermata dua adalah untuk mengerat kehidupan kita dari akar-akar dunia ini. Akar-akar dosa, akar-akar kejahatan, akar-akar yang menyebabkan hidup kita sulit untuk bertuhan. Maka akar itu dipotong dulu dari dunia. Siapa yang memotong itu? Ya pedang. Pedang bermata dua. Katakan pedang bermata dua. Haleluya. Itu pedang bermata dua. Nah, kalau kita sudah bisa dikerat, sudah bisa dibawa masuk dalam penyucian, disucikan oleh pedang bermata dua itu, maka kita akan lolos dari pedang besar, yaitu pedang pembantaian. Saudaraku, pedang bermata dua ini diayunkan oleh Tuhan. Bukan untuk membunuh kita, memang tidak enak memang. Apalagi kita dengar firman Tuhan kemarin, bahwa firman-Ku bagaikan api. Api yang membara, api yang panas, api yang menyala, api yang berkobar-kobar. Memang tidak enak, saudara. Kadang kalau pedang bermata dua ini dilepas, sakit. Kalau dia mengerat, sakit. Jelas sakit. Tapi supaya kita bisa dihindarkan untuk masuk dalam menghadapi pedang besar. Pedang bermata, pedang pembantaian. Haleluya. Amin. Itu supaya kita jangan masuk dalam pedang pembantaian. Karena nanti orang nggak ada lagi damai. Mau cari damai di mana? Saudara nanti banyak uang. Karena lalu saudara bawa satu tas. Lalu saudara datangi toko. Ada nggak mau beli damai sejahtera? Ini uang satu tas. Tolong dong keluarkan damai sejahtera. Mana ada damai sejahtera di toko? Pasti dibilang yang udahlah bawa pulang uangmu itu. Di sini nggak ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya Tuhan yang bisa beri. Dan damai sejahtera itu sudah diberikan kuasa kepada penunggang kuda merah padam ini untuk mengambilnya dari bumi. Ya kan? Sudah nggak ada lagi. Lalu mau bagaimana? Mau kita bawa kemana uang untuk beli damai sejahtera? Nggak ada. Bapak Ibu, bahkan sampai sekarang pun damai sejahtera ini nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa dibeli dengan jabatan. Nggak bisa dibeli dengan pengetahuan yang kita miliki. Kita hanya bisa mendapatkan damai sejahtera dengan datang pada Tuhan. Dapatkanlah damai sejahtera itu dari sumber yang benar-benar dapat dipercaya. Tuhan yang memberikan damai itu di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembukaan metra yang kedua ini, di sini kita melihat kegerakan kuda merah padam untuk
untuk mengambil damai sejahtera. Akibatnya manusia tidak ada ketenangan. Manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saling menyalahkan. Manusia, saudaraku, saling menuduh. Manusia, saudaraku, saling memfitnah. Manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada damai, tidak ada tenang di dalam hatinya. Yang dia lihat adalah bagaimana menyalahkan orang lain, bagaimana menyudutkan orang lain. Itu karena tidak ada damai di dalam dirinya. Lalu apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Yang terjadi adalah bunuh-membunuh. Hati-hati di dalam rumah tangga, jaga damai. Jangan sampai kehilangan damai di dalam rumah tangga. Buka mata, buka telinga, dengar apa yang terjadi. Istri bunuh suami, suami bunuh istri. Ada anak yang penjarakan orang tuanya hanya gara-gara sepele. Masalah-masalah sepele. Jangan sampai orang gereja masalah sepele membuat kita saling menghakimi, saling melempar batu satu dengan yang lain, saling memenjarakan, dan lebih parah saling membunuh. Karena tidak adanya damai. Oh, jaga hati kita. Jaga hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya saya bilang kepada anak-anak muda, menikahlah dengan orang yang tepat. Gimana tepatnya, Pak? Alkitab melarang anak-anak Tuhan menikah dengan yang bukan saudara seiman. Orang Tuhan jelas melarang. Kamu gak boleh bergaul dengan Bani Amon, Bani Moab. Gak boleh bergaul. Hati-hati. Kamu jangan ambil perempuan Kanaan. Saudara tahu Kanaan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah anak daripada Nuh yang dikutuk. Makanya semua sebenarnya apa yang ia miliki sebagai orang yang terkutuk harus berpindah tangan kepada orang-orang pilihan. Dan begitu. Semua harta Kanaan, susu dan madunya harus diambil alih oleh bangsa Israel. Yang keluar dari perbudakan. Iya, memang betul orang Israel ada di perbudakan. Ya, hampir 400 tahun. Ya, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka bergerak dipimpin Tuhan, orang-orang Kanaan harus digeser ke pinggiran-pinggiran. Bila perlu dihabisi. Kenapa? Karena semua orang terkutuk pada waktu itu harus diambil alih oleh orang-orang pilihan. Sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih layaknya anak-anak Tuhan lebih dipercayakan berkat-berkatnya kepada anak-anaknya. Tapi masalahnya anak-anaknya juga gak nurut. Pada waktunya akan berpindah tangan. Jangan heran. Akan berpindah tangan kepada orang yang lebih dan ini bukan dari pihak manusia. Ini datang dari pihak Tuhan. Ya, saudaraku dengar baik-baik. Ada 2 perjamuan yang akan terjadi. Yang pertama adalah perjamuan kawin anak domba. Dan yang kedua adalah perjamuan makan daging karena pedang besar. Ini saudaraku, nanti ada pesta daging, saudara. Semua burung-burung di udara memakani daging. Ini pesta besar juga. Ada 2 pesta besar yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan di dalam pembukaan, masih pembukaan metra yang kedua, sudah ada pesta besar, yaitu pesta makan daging. Daging raja-raja di bumi, daging pembesar-pembesar di bumi, daging manusia
akan menjadi makanan binatang-binatang liar. Termasuk burung-burung yang di udara akan turun untuk masuk dalam pesta makan daging manusia. Manusia yang tidak lolos dari pedang bermata dua. Makanya saya bilang, aduh, berikan diri lolos dari pedang bermata dua ini. Dari firman. Memang kadang-kadang kita dikerat. Kadang-kadang tidak enak. Kadang-kadang tidak menyenangkan saat dengar firman. Apalagi firman lama, aduh, membosankan. Ya, itu saudaraku membuat kita tidak lolos. Harus lolos dengar firman. Untuk pedang bermata dua melintas melewati kita. Tujuannya adalah membersihkan, mengerat segala bentuk dosa kejahatan yang tidak menyenangkan. Supaya kita jangan masuk dalam pedang pembantaian. Haleluya, amin. Saudara setuju itu? Haleluya. Kita harus lolos dari situ Bapak Ibu. Ya, kita lihat dulu perjamuan pertama ini. Perjamuan kawin anak domba, Wahyu 19 ayat yang ke-9. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Haleluya, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara, ada sebuah pesta yang besar nanti. Sebab hanya ada dua pesta. Pesta yang berbicara tentang hal yang positif. Dan pesta yang berbicara tentang hal yang negatif. Yang positif ini Bapak Ibu adalah pesta di mana kita saudaraku akan dikasih undangan untuk mengikuti, menghadiri pesta perjamuan kawin anak domba. Masa sih iya? Saudara tidak kenal sama seseorang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari awal sampai akhir, tiba-tiba saudara diundang. Masa iya? Ya Pak Joyce ya. Masa iya? Saudara akan bertanya-tanya, ai si dona mangudang otahe. Eda kutada. Eli sungun nebega undangan non. Ai si teh. Kita nggak kenal. Dan dia juga nggak kenal kita. Mustahil dia ngundang saudara. Saudara pastikan akan menerima undangan itu karena saudara punya hubungan. Haleluya. Haleluya. Saudara punya hubungan kepada yang punya pesta. Haleluya. Saudara pastikan saudara mengenalnya dan pastikan dia mengenal saudara. Ketika undangan itu sampai kepada saudara, saudara pastikan saudara mengenal siapa yang memberi undangan itu. Kenapa bicara undangan? Karena ini bicara tidak mungkin diundang kalau tidak dikenal. Tidak mungkin diundang kalau tidak punya hubungan. Ya kan? Saya punya hubungan dengan Pauta Gaul. Saya undang dia ke pesta yang saya adakan. Kan begitu? Saya mengenalnya. Dia mengenal saya. Kita punya hubungan bertahun-tahun. Akhirnya tidak heranlah kalau saya mengundangnya, dia juga tidak heran kalau dia menerima undangan saya. Demikian juga dengan Tuhan saudara.
Jangan berharap-harap akan undangan masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba, tapi saudara tidak punya hubungan dengan dia. Saudara tidak punya hubungan, saudara tidak akrab dengan dia. Saudara hanya kadang-kadang nongol, saudara kadang-kadang hilang, saudara kadang-kadang tenggelam, saudara kadang-kadang muncul. Dan kita pastikan, pasti udah ngona dononau. Didiai pesta pernikahan anak domba. Anoni kon terangka doa udah di awan-awan. Wih, tabonai. Jangan mimpi-mimpi begitu. Pastikan punya hubungan yang baik. Pastikan perbaiki hubungan kita dengan dia. Supaya kita punya hubungan yang baik dengan dia. Dan pastikan di dalam nama Yesus undangan pasti akan datang. Haleluya. Katakan amin. Pasti akan datang. Sekali lagi Pak, coba dibacakan dulu. Ya. Wahyu 19 ayat 9. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, Ya. tuliskanlah. Berbagailah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Terus? Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan Allah, dari Allah. Iya. Berbahagialah mereka yang diundang. Yang diundang itu siapa? Yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan Yesus. Yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan surga. Kalau nggak ada hubungannya, nggak pernah saudaraku yang dikasih Tuhan dilihat. Nggak mungkin Allah Bapa surgawi, ya kasih undangan. Malaikat, udah undang dulu siapa? Si Pauta Gaul, ya. Saya deh Tuhan, songona saya dia bereng ibabani surgon. Dia keubiring. Kan saudaraku yang dikasih Tuhan harus punya hubungan dengan surga. Baru bisa diundang. Atau saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara gak pernah kenal orang, saudara undang dia. Dia pun anggap saudara aneh. Ini orang aneh. Mungkin ada larinya nih. Bayangkan dia undang saya gak tahu, gak pernah kenal, gak pernah jumpa, gak ada hubungan. Ini. Dia undang saya. Kutanyanya, pernah jumpa kita? Enggak. Tapi kenapa kau undang aku? Ya itulah, datang aja. Gak mungkin. Yang diundang itu punya hubungan. Haleluya. Amin. Coba saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pembesar di kota ini. Datang pula lagi ke rumah kita antar undangan secara langsung. Bahagia enggak? Senang gak? Tuhan langsung loh saudara mengundang sahabat-sahabatnya, mengundang kenalan-kenalannya, mengundang orang-orang yang dekat dengan dia supaya masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba, bukan di bumi, di udara. Bahagianya saudara. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Luar biasa itu saudaraku. Tidak pernah ada seindah pesta itu saudara. Pertemuannya di udara. Dan kita dapat undangan kalau kita punya hubungan yang baik dengan kerajaan surga. Makanya kita bangun hubungan. Bangun hubungan dengan surga. Bangun hubungan dengan mempelai laki-laki itu. Selama kita di dalam dunia ini, kita bekerja untuk memperbaiki hubungan kita dengan surga, dengan mempelai laki-laki itu. Apapun harga yang harus kita bayar, mari kita bayar harga demi hubungan kita dapat tersambung baik dengan surga atau dengan mempelai laki-laki itu. Sehingga kita layak menerima undangan. Haleluya. Ini pesta besar nanti saudara. Lebih besar dari semua pesta yang pernah ada di bumi. Karena saudaraku yang menghadirinya dari seluruh penjuru bumi. Luar biasa. Ya, dari seluruh penjuru bumi. Ya, itu yang akan menghadiri pesta itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Waduh, saya agak batuk.
Hari Kamis yang lebih lucu Bapak Ibu. Hari Kamis akhir-akhir mau selesai khotbah itu. Waduh, saya tahan-tahan itu. Ya mau bersin tapi gak keluar-keluar bersinnya. Itu saya tahan. Di sini udah gatal. Waduh, tapi kok gak keluar-keluar pikirku. Oh itu agak apa itu? Agak berat kemarin itu. Jadi saudaraku, ya saya lihat waktu, saya lirik. Oh udah pas-pas. Saya tutup, saya buru-buru keluar. Mau bersin-bersih, udah keluar pun. Enggak keluar-keluar bersinnya. Aneh ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kawin anak domba pesta besar ini perjamuan positif Bapak Ibu. Yaitu pertemuan antara Tuhan Yesus dengan gerejanya. Dengan orang-orang tebusan darahnya. Ini saudaraku pertemuan antara raja dengan umatnya. Ini ketemunya di udara Bapak Ibu. Ya. Dia datang sebagai kepala, bukan sebagai bayi. Dia datang sebagai raja di atas segala raja, bukan sebagai bayi yang lahir di kandang domba. Ia datang sebagai mempelai laki-laki. Bukan lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan sebagai bayi yang bertumbuh dan berkembang untuk mencari umat yang akan diselamatkan. Tapi ia datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi seluruh dunia. Ini kebanggaan orang-orang percaya. Ini kebanggaan orang-orang yang berjuang selama ini mempertahankan iman mereka. Ini kebanggaan daripada orang-orang yang selama ini sudah lama pikul salib dalam mengikut Tuhan. Ini adalah kebanggaan bagi orang-orang yang meneteskan air mata karena waktu itu akan dihapus setiap air mata dari mata. Dan akan masuk ke tempat perhentian yang abadi bersama dengan Tuhan. Selesailah sudah perjuangan, penderitaan salib yang dipikul, kesusahan dan berbagai macam yang dialami selama di bumi, semuanya selesai. Masuk dalam pesta kesukaan, pesta besar, pesta yang tidak pernah dilihat di bumi. Itu terjadi di udara Bapak Ibu. Pesta besar ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan lihat semua manusia dari seluruh penjuru bumi. Dari 4 penjuru mata angin. Semua akan datang. Akan ketemu di udara. Setelah itu, gereja akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun damai. Wow. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setan tidak ada lagi. Coba kita lihat dulu sebentar, setan gak ada lagi di situ saudara. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Kita lihat dulu, setan gak ada lagi di situ. Setan sudah dipenjara, sudah diikat, sudah dibelenggu. Wah, di sana kita akan masuk nanti saudaraku dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, ya, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Terus? 2, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Terus? Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Terus? 3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya. Terus? Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Memang waktu saya baca-baca ayat Alkitab ini, bingung juga saya mengenai Tuhan kita ini. Udah ditangkap simbolis, ngai belenggu diikat, selesai 1000 tahun di Palua Muse. Iya, ada maksudnya Tuhan. Tapi dia Tuhan suka-sukanya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ayo sama-sama. Suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Gak usah banyak keberatan, suka-sukanya tuh Dia yang punya kuasa kok. Manusia hanya menjalaninya aja, udahlah. Pokoknya selama kita berlindung dalam tangan Tuhan, kita aman di tangan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Gak usah banyak tanya. Haleluya. Ini kita banyak kali tanya. Mulai dari perjalanan awal sampai akhir, tanya terus. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, udah jalani aja bersama dengan Tuhan. Selama hidup kita ada dalam tangan Tuhan, percayalah hidup kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Dia yang punya kuasa kok. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti pesta perjamuan kawin anak domba itu terjadi nanti jumpa di udara. Setelah itu masuk dalam kerajaan 1000 tahun, itu setan si ular tua ditangkap, dibelenggu, masukkan ke jurang maut, tutup, dimeteraikan. Nggak bisa bergerak selama 1000 tahun. Tapi dasar sibolis saudaraku, sudah berada di jurang maut pun nggak mati-mati. Bahwa sibolis. Memang nggak pernah mati dia. Sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Memang iblis ini akan dihukum dalam lautan api neraka. Makanya jangan suka ikut-ikut setan. Nanti akan dibelenggu juga. Ditangkap juga, dibuang, dilempar ke dalam lautan api neraka. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Neraka itu tidak diciptakan untuk manusia. Lalu Pak, kenapa banyak orang masuk nanti ke neraka? Karena mereka ikut setan. Siapa yang ikut setan, ia masuk ke tempat di mana setan berada. Siapa yang ikut Tuhan, masuk ke tempat Tuhan berada. Haleluya, ada amin? Ada amin? Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita ikut Tuhan. Ada harga yang harus dibayar? Ya. Ada tantangan? Ya. Ada kesulitan? Ya. Kenapa? Setan akan terus menghambat kita. Setan akan terus menghalangi kita. Setan akan terus membuat resiko-resiko itu makin parah dalam hidup kita, supaya kita jangan mau ikut Tuhan. Dia tawarkan ini dan itu. Dia pasang jerat-jeratnya untuk menangkap orang-orang percaya. Tapi kita harus bijak. Tetap apapun resikonya, kita harus ikut Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Apakah saudara siap ambil resiko bayar harga untuk ikut Tuhan sampai terjadi undangan itu datang masuk dalam pernikahan kawin anak domba? Silakan pilih. Hidup ini adalah pilihan Bapak Ibu. Saya kasih tahu, perlu kita mengerti bahwa hidup ini adalah pilihan. Tidak ada orang ke neraka kalau bukan dia pilih neraka. Tidak ada orang ke surga kalau dia bukan pilih surga. Enggak ada itu. Jangan pernah salahkan Tuhan kalau akhirnya orang masuk neraka. Tidak pernah ada orang masuk neraka kalau itu bukan pilihannya. Saudara datang ke sini kalau bukan pilihan saudara, nggak mungkin. Semua kita memilih, udah aku ibadah hari ini. Itu pilihan. Saudara menikah dengan pasangan saudara hari ini, walaupun banyak penyesalan di tengah perjalanan, itu karena pilihan. Udah dilarang orang tua, enggak, harus itu. Harus itu, ikonido mah. Ikonido no bagam mah. Dangadong benasing. Bereng mana yang mau, ganteng nih. Bereng mana yang mau, cantik nih. Dangadong benasing be. Ikonido. Itu pilihan. Jangan pernah salahkan siapapun. Itu pilihan.
Jadi orang masuk neraka pun nanti itu pilihan. Orang menjauh dari Tuhan itu pilihan. Hawa tidak pernah diinginkan Tuhan, terkutuk. Adam tidak pernah diinginkan Tuhan, terkutuk. Siapa yang memilih itu? Hawa dan Adam. Ada dalam rencana Tuhan Pak Julu untuk supaya mereka terkutuk? Gak ada. Mereka terkutuk karena apa? Pilihan. Dia memilih taat kepada ular itu daripada setan itu, daripada taat kepada Tuhan. Dan ketika hidup mereka hidup di bawah kutuk, ya kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Dia do Tuhan on. Banyak orang saudaraku yang dikasih Tuhan. Aku bingung rumah miring Tuhan on. Bahasa ipa sobu. Nggak. Memang harus dibiarkan untuk menentukan pilihanmu. Saudara mau ke kiri atau saudara mau ke kanan? Saudara pilih Tuhan atau saudara mau pilih setan? Pilih berkat atau pilih kutuk? Kan di dalam Ulangan dikatakan, aku memperhadapkan kepadamu dua pilihan hari ini. Berkat atau kutuk. Tapi Tuhan bilang, pilihlah berkat. Jadi ini pilihan loh Bapak Ibu. Ya. Kita perlu tahu Bapak Ibu, bahwa Tuhan memanggil dan memilih kita tidak pernah dipaksa. Nggak pernah dipaksa. Ya. Kalaupun saya datang misalnya sama si Philip, ayo kita ikut Tuhan Philip, ayo kita ikut Tuhan. Ya, itu hanya usaha saya karena saya punya kasih supaya dia jangan masuk ke neraka. Tapi Tuhan sendiri Bapak Ibu tidak menginginkan ada paksaan harus ke sorga. Tapi Tuhan memberi pilihan. Ini neraka, ini sorga. Kalau di neraka ada hukuman selama-lamanya, api kekal. Kalau di sorga ini yang terjadi. Enggak, pilihan itu ada pada kita. Kalau ada orang masuk neraka, itu bukan karena salah Tuhan. Tuhan ciptakan neraka untuk orang. Enggak, Tuhan ciptakan neraka itu untuk iblis. Kalau ada orang yang ikut ke sana, ke neraka, itu karena mereka telah mengambil keputusan ikut Jangan ikut iblis. Mari kita ikut Tuhan. Katakan amin. Ya. Sekarang saudaraku, siapa yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba itu? Orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak masuk. Karena sudah jelas Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu pun bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara mau masuk surga, jembatannya Yesus. Penghubungnya Yesus. Pengantaranya Yesus. Jelas tidak ada dua. Hanya satu. Sudah kita dengar-dengar semua selama ini, dialog dimanapun, tidak ada di dalam kitab yang lain yang berani berkata, aku jalan ke sorga. Kecuali hanya Yesus. Haleluya. Tapi aneh, banyak orang meninggalkan jalan itu. Karena iming-iming, karena tawaran, karena jodoh, karena pangkat, karena jabatan, karena harta. Padahal saudaraku yang dikasih Tuhan, di kitab manapun di dunia ini gak ada orang yang berkata begitu. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Kita melihat sekarang saudaraku, tokoh-tokoh agama seberang pun banyak yang beralih terima Yesus. Yang tadinya dihujat, yang tadinya dibilang, masa iya sih Tuhan yang pakai kolor doang? Masa iya jadi Tuhan? Orang hina-hina. Tapi saudaraku, saudara tahu nggak? Mau dihina bagaimanapun, emang dia berubah jadi Tuhan? Dia tetap akan jadi Tuhan selamanya. Cuma dia bukan saya. Kalau seandainya saya punya kuasa seperti Tuhan, ku jewer dia. Cuma kita beda dengan Tuhan. Tuhan itu tidak menginginkan satu jiwa pun. Itu. Dia tidak menginginkan satu jiwa pun binasa. Dia tetap tunggu pertobatan mereka. Tapi kalau sudah habis nanti waktunya, barulah ditutup pintu kemurahan. Sama seperti zaman Nuh. Ya kan? Begitu saudaraku yang dikasih Tuhan sudah tiba waktunya,
penginjilan terus, penginjilan terus. Mereka tetap tidak percaya. Akhirnya Tuhan bilang, suruh masuk semua binatang sepasang-sepasang. Setelah itu masuk anakmu semua dan menantumu masuk ke dalam. Udah, baru setelah itu ditutup pintu dari luar. Yang menutup pintu itu bukan Nuh. Yang menutup pintu itu adalah Tuhan sendiri. Ditutup pintu kasih karunia. Udah Tuhan cukup sabar. Haleluya. Percaya ya. Yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba adalah orang yang percaya Yesus. Orang yang sudah bertobat. Dan memberi dirinya dibaptis. Ya kan, jadi ada kaitannya. Emang saya dong. Ya, itu. Percaya Yesus. Orang yang akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba adalah orang yang percaya Yesus. Ya, bertobat dan memberi diri dibaptis. Oh, percaya tapi nggak bertobat. Ya. Beda saudara. Orang yang tiba-tiba percaya mati masuk surga. Tapi beda dengan orang yang sudah lama percaya tapi tidak mau memberi dirinya dibaptis, beda. Saya berharap bisa membedakan ya. Beda. Dibaptis mau daun. Dibaptis mau daun. Percaya doa Tuhan, percaya. Dibaptis doa daun. Percaya doa Tuhan, percaya. Nah, itu beda. Ya. Dia percaya tapi mengeraskan hati terhadap baptisan. Ya. Banyak orang tidak mengerti, saudaraku yang dikasih Tuhan, baptisan itu. Sebenarnya coba kita buka dulu. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ya. Coba dibacakan, Pak. Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, ya, hati mereka sangat terharu. Sangat terharu. Baru lanjut. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Ya. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya. 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Sampai di situ. Nah, perhatikan saudara. Baptisan itu dimulai dari mendengar Injil. Ayat 37. Bukan tiba-tiba saudaraku dibaptisan, udah dibaptis. Soiboto manangaha. Dimulai dari mendengar Injil. Ayat 37 itu adalah mereka sudah mendengar. Ayat 37, Pak. Coba dibaca. Ayat 37. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu. Perhatikan itu. Ketika mereka mendengar Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mereka mulai menggebu-gebu. Mereka percaya, mereka menerima Injil itu. Lalu mereka mulai bertanya, apa yang harus kami lakukan? Biar kami jangan binasa, biar kami diselamatkan. Apa yang harus kami lakukan? Petrus bilang bertobat. Petrus bilang bertobat. Atau Petrus bilang, berilah dirimu di? Enggak. Petrus bilang, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Paubahamu marohamuna. Masa anak kecil dibaptis belum bertobat? Belum dengar Injil? Sementara yang mau dibaptis itu yang pertama adalah mendengar Injil lebih dulu. Baru ambil keputusan bertobat. Baru maju ke ayat 38 sekali lagi. Ayat 38. Ya. Jawab Petrus kepada mereka. Ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, itu dia. Kenapa orang dibaptis? Tujuannya adalah supaya kita dibebaskan dari untuk menerima pengampunan Loh, Pak, apakah saya belum diampuni pada saat terima Yesus? Sudah diampuni. Jangan ragukan itu. Sudah diampuni. Kalau mati seketika masuk surga. Tapi kalau belum mati masih hidup, ada langkah-langkah pertumbuhan kerohanian yang harus kita lakukan.
Salah satunya pertobatan harus dinyatakan. Yang kedua harus untuk menyatu dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Supaya ada kita penyatuan dalam kematiannya dan di dalam kebangkitannya. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Banyak orang bilang begini, Pak, nggak usah aku dibaptis ya. Kenapa? Karena saya belum kuat, Pak. Belum kuat apa? Belum kuat meninggalkan dosa ini, Pak. Nah, ini saya mau kasih tahu ke kita. Kalau pertobatannya benar, kan pertama dulu apa yang harus kami lakukan setelah mereka mendengar Petrus bilang apa? Bertobat. Kalau kamu sudah bertobat, berilah dirimu dibaptis. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Kenapa penting kita saudaraku dibaptis? Karena pemutusan dari dosa yang sesungguhnya adalah saat baptisan. Kenapa pemutusan dari dosa saat baptisan? Karena pada waktu baptisan pengertiannya adalah manusia lama sudah dikubur. Di situ pemutusannya. Yang lama sudah dikubur karena sudah mati. Yang baru itulah yang bangkit dalam hidup yang. Kalau sudah dosa itu tadi sudah diputus karena pertobatan yang benar, maka kuasa dosa itu sudah melemah, sudah hancur. Maka ketika dia bangkit, kok gak bisa lagi aku kembali kepada manusia lama ya? Karena memang sudah diputus dari akarnya. Makanya waktu baptisan itu perlu ambil ketegasan bertobat yang benar. Pak, baptis dong aku, Pak. Biar aku mengalami juga mujizat, Pak. Biar aku juga mengalami mujizat, Pak. Biar aku nanti apa yang kukerjakan diberkati, Pak. Motivasinya kan beda. Biar dia mengalami mujizat. Tapi sebenarnya baptisan adalah pemutusan dari manusia lama. Bertobat itu pertanda saudaraku, kalau sudah bertobat berarti sudah meninggalkan manusia lama. Itu artinya sudah mati dari manusia lama. Orang mati itu harus manusia terkutuk, manusia bajingan, manusia najis, manusia kotor, manusia nggak karu-karuan, itu semuanya sudah mati, dikubur. Yang bangkit itu siapa? Manusia yang Yesus bangkit. Yang mati itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada waktu Yesus mati itu yang mati apa? Manusia daging yang menanggung dosa, semua dosa ditumpuk padanya, ya kan? Mati, upah dosa ialah apa? Maut, makanya Yesus mati. Tapi setelah dia bangkit, enggak bangkit lagi dalam manusia daging. Bangkit dalam manusia yang sudah dimuliakan. Bangkit dalam manusia baru. Penyatuan itulah pengertian baptisan. Mati bersama Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus. Yang mati itu bersama-sama dengan Yesus pada waktu hidup dalam dosa. Yang bangkit itu yang mati, dikuburkan. Yang bangkit itu siapa? Yang bangkit itu bersama-sama dengan Yesus dalam hidup yang baru. Makanya ada jaminan kalau sudah mati pasti akan bangkit. Katakan amin. Nah, makanya yang belum memberikan dirinya dibaptis, beri diri dibaptis. Tapi rata-rata kusini udah dibaptis semua. Yang belum dibaptis, karena kenapa? Ini kebetulan aja. Tadi saya lihat, ya juga ada kaitannya. Tapi sebenarnya kita baptisan tanggal 20. Tanggal 20 nanti hari libur itu kita akan mengadakan baptisan. Bagi adik-adik kami yang masih belum dibaptis, beri diri dibaptis. Izinkan dirimu terbebas dari semua yang berkaitan dengan hidup lama. Biar dikubur, biar dikerat. Dikuburkan yang lama, dibangkitkan yang baru. Inilah yang akan masuk dalam pesta perjamuan kawin
anak domba. Katakan amin. Ya, ini dia saudaraku yang akan masuk di dalamnya. Ya, nah, aduh, saya mau masuk sebenarnya bagian yang kedua tapi waktunya tanggung. Ya, ini saudara pesta perjamuan. Ini pesta perjamuan yang negatif. Makan daging raja-raja, inilah pedang bermata dua. Karena gak ada lagi damai sejahtera di bumi. Tapi kita lanjutkan minggu depan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Lebih baik satu hari, amin, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal Bapak Ibu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu. Mari Bapak Ibu, biarlah menjadi kerinduan kita bersama. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang inilah yang menjadi permintaan kami Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik, amin, satu hari, haleluya, di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari katakan, lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada inilah pilihan kami Tuhan di tempat lain. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Katakan sekali lagi, lebih baik ya Tuhan.
menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari angkat sembah Tuhan. Perkenananmu yang kami terima. Kami bersyukur padamu, Kau menebus segala dosa. Kaulah pejunan hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Aku menyembah. Membuka waktu yang berharga bagi kami. Kau berikan kesempatan baru bagi kami. Haleluya. Kaulah jalan kebenaran dan hidup. Rancangan-Mu rancangan damai sejahtera bagi kami. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, rancangan kehidupan bagi kami. Oh Yesus, Bapakku yang terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami menyembah. Terima kasih Roh Kudus. Kami memuji. Semua karena perkenanan-Mu. Semua karena kebesaran-Mu. Mari angkat suaramu. Semua karena belas kasihan-Mu. Engkau yang mencangkokkan kami Tuhan. Dengan daging dan darah. Kau cangkokkan kami kepada pokok anggur yang hidup ya Bapa. Kau perkenankan kami menerima segala kebaikan dan kehidupan yang dari-Mu. Oh Yesus, tiada terbalas kebaikan-Mu. Kami takjub Mari angkat suaranya. kebesaran-Mu. Kami takjub segala kerelaan hati-Mu. Menebus segala dosa kami. Ya Yesus, bangkitkan iman kami. Bangkitkan semangat kami ya Yesus. Terima Haleluya, kasih. haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan. Ajaib Engkau yang menolong setiap kehidupan kami. Ajaib, ajaib. Bulu yang terkulai lemah. Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi
Yesus, ku mengasihi. Mari angkat tangan, katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari kita nyanyikan dari awal, saudaraku. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti kehadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari katakan lebih lagi, haleluya. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, haleluya. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Haleluya. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Yesus Tuhan. Ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, Alkitab mencatat di dalam pembukaan mantra yang kedua, ada penunggang kuda merah padam yang akan diberi kuasa mengambil damai sejahtera. Saudara, jangan sampai diambil damai sejahtera. Pertahankan. Bagaimana cara kita mempertahankan damai sejahtera? Mau ditegur, mau mengalami pedang bermata dua, mau dikerat oleh pedang bermata dua, mau disucikan oleh pedang bermata dua. Memang tidak enak. Tapi kalau kita gagal dibersihkan, dikerat, dipotong oleh pedang bermata dua, maka pasti akan masuk dalam pedang besar, pedang pembantaian. Mari angkat tangan saudara yang mau lolos dari pedang pembantaian. Mari angkat tangan kita. Mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau menerima pedang bermata dua yang mengikis, yang menyucikan, yang memotong, yang mengerat, supaya saya bisa lolos Tuhan dari pedang besar, pedang pembantaian itu. Mari saudara kita berdoa bersama. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat di hadirat-Mu. Kami berpasrah. Tolong ya Tuhan, bebaskan kami dari pedang pembantaian itu.
Oh Jesus. Haleluya. Oh, jamah dalam nama Yesus. Tuhan, selama ini kami menghindari pedang bermata dua firman itu. Sekarang kami baru menyadari pedang bermata dua itu mengerat kami dari berbagai tabiat lama, agar kami tidak jatuh dalam pedang pembantaian ketika damai sejahtera diangkat dari atas muka bumi. Tolong kami Bapa, tolong kami Yesus, tolong umat-Mu, tolong anak-anak-Mu, bebaskan kami dari pedang besar itu, pedang pembantaian itu. Kami mau Tuhan dikerat oleh pedang bermata dua firman Tuhan. Kami mau Tuhan adakan penyucian itu dalam hidup kami. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau bawa dalam pertobatan yang benar. Bahkan kami mau Tuhan menyerahkan diri kami dibaptis untuk menenggelamkan hidup yang lama dan bangkit dalam hidup yang baru. Terima kasih Bapa. Apabila ada umat-Mu yang sakit hari ini, sembuhkan mereka. Sembuhkan penyakit apa saja, sembuhkan mereka. Yang terbelenggu lepaskan, yang berdosa ampuni, yang terhilang temukan. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online ini, berkati mereka. Jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, selamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.